Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan pizza homemade yang pastinya enak banget, nggak kalah sama yang merek terkenal itu. Ini cara buatnya gampang banget. Untuk cara buatnya teman-teman boleh simak sampai selesai. Pertama-tama masukkan 1 sendok makan gula pasir, 140 gram tepung terigu, boleh pakai yang protein sedang ataupun yang tinggi, 1 sendok teh ragi instan, kemudian diaduk sampai bahan tercampur rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, aduk kembali sampai tercampur rata. Masukkan 100 ml air putih, masukkan bertahap sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata pakai spatula ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata nanti kita ulenin dengan tangan. Nah ini tangannya aku udah cuci bersih ya, pastikan tangan kita udah bersih biar lebih higienis. Nah kalau udah tercampur rata masukkan 3 sendok makan minyak goreng, tapi aku masukkannya bertahap sedikit-sedikit ya teman-teman, sambil diulenin sampai kalis, sampai tidak lengket ya. Nah biar lebih enak aku mau pindahkan ke alas kerja aja. Ini kita ulenin kayak nyuci baju ya, kita gilas-gilas seperti ini biar lebih lentur adonan pizzanya atau dough pizzanya. Nah ini kalau masih lengket tambahkan lagi minyak goreng sedikit-sedikit ya teman-teman, sambil kita ulenin lagi. Di sini aku nggak tambahkan telur ya teman-teman, tapi teksturnya empuk banget, lembut banget. Jadi rekomen banget untuk teman-teman coba untuk berjualan. Nah ini udah kalis ya. Ini aku mau pindahkan lagi ke tempat yang awal, tapi di sini kan udah ada minyaknya ya. Jadi kita nggak usah tambahkan minyak lagi. Nah ini mau aku istirahatkan ya teman-teman sambil ditutup kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit ini adonannya udah rileks ya, ini udah agak mengembang. Kemudian kita keluarkan dari tempatnya, dari baskom. Kemudian ini kita gilas kembali. Jangan lupa tangannya kita kasih minyak goreng biar enggak lengket. Ini sambil kita ulen kayak gini supaya udara yang ada di dalam dough pizzanya ini keluar ya. Nah di sini sambil dikasih minyak sedikit-sedikit ya. Jadi kita kasih 3 sendok makan minyak goreng, tapi masukannya bertahap ya teman-teman. Ini sambil kita pipihkan seperti ini ya dough pizzanya. Kemudian kalau udah pipih kayak gini kita rolling dengan rolling pin. Kita pipihkan sesuai dengan loyang pizzanya ya teman-teman. Aku pakai loyang yang ukuran medium. Untuk loyangnya aku udah olesin dengan margarin tipis-tipis ya. Kemudian ini dough pizzanya mau aku masukkan ke dalam loyang, caranya kayak gini ya, tinggal kita balik aja. Kemudian kita rapikan, pipihkan dan ratakan supaya terlihat lebih bagus ya teman-teman. Kalau ada yang masih bolong-bolong kita ratakan aja. Nah kayak gini ya teman-teman, ini udah cukup kayaknya. Kemudian di sini aku tusuk-tusuk dengan garpu ya, biar pas waktu dia dimasukkan ke dalam oven nggak menggembung. Selanjutnya di sini aku mau kasih saus spaghetti, ini biar lebih enak ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada saus spaghetti boleh pakai saus tomat aja biar lebih ekonomis. Tapi kalau pakai saus spaghetti ini rasanya lebih mantul banget ya. Nah ini udah aku olesin, udah rata. Kemudian tambahkan bawang bombay secukupnya aja ya teman-teman. Ini aku pakai ukuran yang kecil, aku pakai setengah, lalu aku potong-potong tipis kayak gini. Kita tata dengan rapi ya teman-teman biar hasilnya lebih cantik dan menarik juga.
Lalu taburi dengan oregano secukupnya aja. Ini kalau pizza wajib banget ya pakai oregano karena baunya itu khas banget. Kemudian di sini aku masukkan sosis sapi secukupnya aja. Di sini aku pakai yang sosis sapi Kanzler yang udah siap makan. Itu 1 biji aku belah jadi 2 dan aku iris tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Nah ini aku kasih keju mozzarella secukupnya aja. 1 blok keju mozzarella ini aku potong kecil-kecil. Nah aku kasih segini aja, kurang lebih ini beratnya 50-60 gram ya. Nah ini kita sambil parut-parut kayak gini biar cepat meleleh kejunya. Kemudian ini aku kasih topping mayones. Ini aku potong plastiknya agak kegedean ya, jadi nggak terlalu bagus karena plastik piping bag aku habis. Kemudian saus tomat ini kita juga kasih secukupnya aja. Kalau teman-teman mau pedas boleh pakai saus sambal. Nah aku kasih oregano lagi biar lebih harum. Kemudian diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, kemudian kita panggang di suhu 200 derajat selama 20 menit api atas bawah. Ini ovennya sebelumnya udah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman, baru dimasukkan pizzanya. Di sini aku udah siapkan box pizza dan udah aku alasin juga dengan kertas roti ya teman-teman. Ini banyak banget dijual di marketplace untuk box pizzanya. Nah ini udah matang ya pizzanya teman-teman, masih panas banget. Ini pas diangkat wangi banget ya teman-teman, enak banget, dari tampilannya juga menggoda banget ya. Ternyata kita mau bikin pizza di rumah segampang itu ya teman-teman. Ini bisa jadi ide bisnis yang menguntungkan banget. Kemudian di sini aku mau potong ya pizzanya jadi 8 bagian. Tapi ini sesuai request aja ya. Kalau misalnya customer nggak mau pizzanya dipotong juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini kebetulan customer aku minta untuk dipotong-potong pizzanya, jadi dia gampang ya, langsung dimakan, dibagi-bagiin sama keluarganya. Nah ini aku mau pindahkan ke dalam box ya teman-teman. Ini masih panas banget, jadi aku hati-hati ya. Aku pakai pisau dan juga aku pakai lap peganginnya karena sangat panas. Ini baru banget mateng, baru banget diangkat dari oven. Nah ini sambil kita rapikan ya tempatnya ya, biar lebih menarik gitu ya. Kemudian ini aku tambahkan saus sambal saset 4 biji ya teman-teman. Nah ini udah siap untuk diantar ke customer ya. Ini caranya gampang banget ya teman-teman. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau berjualan. Jangan lupa selalu support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.